lagi Lol akan segera main jabatan untuk tidak sekuat Panglima yang sedang on air. Jadi saya pakai ini ya. Nanti saya kedengaran kalah dengan Panglima. Pertama terima kasih Pak Panglet Pamungkas. Jadi Panglet ini tidak ujuk-ujuk. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Segala sesuatu itu ada tahapannya. Tapi kalau produk tahapan itu membentuk suatu opini dan itu namanya disebut istilah itu suatu istilah panggilan main oleh Panglet. Ini proses panjang, mulai perkenalan pertama dulu sebagai pimpinan redaksi, dan kelihatan betul saya akan berinteraksi bagaimana langkah-langkah. Jadi beliau ini orang yang asertif. Asertif itu beda dengan tegas, karena asertif itu kadang-kadang ketegasannya yang muncul dari dalam sebelum dia berkata. Jadi, sehingga ini memberikan warna seorang komandan. Ya benar, dia sabara. Dia sabara, di atas komandan itu apa? Di atas komandan Panglima. Mulai dari itu, pada saat program ini maka dan kita ini sudah diangkat menjadi Panglet. Tapi yang merintahnya Pangti. Panglima Rupini. Jadi Panglet. Yang saya hormati dan mengatakan unsur-unsur pimpinan daripada kelompok yang ada di sini, pimpinan perusahaan, pimpinan produksi dari divisi maupun juga para jurnalis kalian di sini, yang lebih keras, kerja lebih keras, semangat, dan juga menjaga profesionalisme serta juga proporsionalitas, menjaga integritas, itu harus kita warnakan. Tetapi dalam implementasi di lapangan tentu banyak sekali juga hambatan, handicap-handicapnya, ada atmosfer lapangan yang hanya dihadapi dengan keputusan-keputusan tertentu yang kadang-kadang dari jam terbangnya ada yang bagus pengambilan putusannya. Kalau jam terbangnya orang, pengambilan putusannya kadang-kadang menyimpang, kadang-kadang melukai rakyat, menimbulkan problem dan hal lainnya. Keputusan berita akan muncul tentu dalam opini-opini pemerintah. Tapi saya sangat banggakan di sini adalah apapun juga dengan tidak mengurangi transparansi, tidak mengurangi objektivitas, dan juga daya kritik dalam Pamungkas. Saya merasakan betul bahwa anggota saya dalam Pamungkas juga sangat juga terproteksi. Berita-berita dari Pamungkas adalah berita-berita yang belum memberikan sebuah jaminan objektivitas transparan, tapi warna-warna yang juga memproteksi pemerintahan ini juga sangat terasa kita. Oleh sebab itu, tentunya saya pada kesempatan ini sebagai Kapolda yang membawa seluruh langkah-langkah kegiatan kinerja buah saya selama kurun waktu 7 bulan ini, saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada Lampung Pos, yaitu pada hari ini kita bisa bertemu untuk menyampaikan apresiasi strategis yang kuat dan bersama. Lampung Pos juga tidak menghilangkan daripada objektivitas, tidak juga menghilangkan daya kritiknya, bahkan banyak sekali juga menyadarkan kami bahwa kami harus lebih meningkatkan profesionalisme. Itu yang membanggakan kami. Jadi Lampung Pos bukan menilai-nilai, tapi juga mengarahkan kepada kita untuk lebih meningkatkan profesionalisme. Tentu dalam hal ini, sebagaimana kata pepatah, tidak ada pesta yang tidak bubar. Jadi euforia kita selama 7 bulan ini ternyata mencapai puncaknya di tahun baru. Itu pada saat tahun baru, memang saya telah mengantisipasi sejak pertama kali saya menjabat Kapolda Lampung. Kira-kira ajar-ajar saya adalah setelah pilkada. Jadi ada rentang waktu 1 bulan lebih. Ini, artinya saya ada waktu untuk berbenah dan kemudian keluarga. Yang membanggakan saya dan sangat membanggakan saya adalah hadirnya sosok Kapolda baru yang menggantikan saya adalah adik saya sendiri. Bukan karena kebanggaan dia sebagai seorang adik,
Tetapi saya membanggakan, saya mengerti betul bahwa yang mengatakan saya punya kapasitas dan kapabilitas. Bukan karena memuji sebagai seorang saudara, tapi track recordnya di kepolisian juga telah kita lihat. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang begitu besar, atas support yang begitu besar, atas kerjasama yang begitu besar, atas proteksinya dalam berbagai masalah yang muncul di lapangan, dan semuanya tidak bisa saya rinci. Kalaulah saya mengatakan saya bisa rinci satu persatu, itu mengatakan saya berdusta. Sulit untuk begitu banyak yang sudah dilakukan oleh Lampung Pos. Amin. Tapi ini juga harusnya menjadi suatu PR bagi Kapolda baru. Yang pertama melanjutkan kerjanya, dua meningkatkan, satu apa yang telah kita raih bersama untuk satu komunitas Lampung yang aman dan ini. Dari Gedung Lampung Pos yang Soekarno 108 Ejabat Bandar Lampung, saya Radio 100 FM News and Entertainment. Sobat saya, ada yang sangat spesial sekali di malam hari ini untuk edisi 8 Januari 2015. Kalau tadi Arin Zara sudah berbincang langsung dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia, Sobat saya, dan gak kalah lengkapnya lagi untuk malam hari ini kita sudah kedatangan Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Brigadir Jenderal Edward Sapernaun. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Oke, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Oke, sepertinya kedatangan Pak Kapolda ke Lampung ini dalam rangka apa nih Pak? Ya, dalam kunjungan Anjau Silau lah saya. Saya datang menemui rekan-rekan di media karena saya merasa betul selama ini bagaimana peran dan dukungan media terhadap kinerja daripada anggota-anggota saya di lapangan. Oke, melihat adanya saat ini keamanan di Lampung yang semakin membaik lagi Pak, dikabarkan bahwa Pak Kapolda akan meninggalkan kita semua. Itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Alhamdulillah. Jadi kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Lampung, saya sebentar lagi akan mengakhiri jabatan saya sebagai Kapolda Lampung. Dan saya mendapat perintah pimpinan untuk melaksanakan tugas di Mabes Polri sebagai staf ahli Kapolri. Pada kesempatan ini, saya tentunya merasa sangat bangga sekali. Sebagai putra daerah Lampung, saya pernah menjadi Kapolda di tanah kelahiran saya sendiri. Dan saya merasakan betul bagaimana besarnya dukungan masyarakat, kontribusi masyarakat dalam mendukung kinerja anak buah saya di lapangan. Sehingga seandainya pun kita melihat apa yang seperti dikatakan penyiar tadi, ada suatu kondusivitas yang paling tidak cukup signifikan, tidak terlepas dari peran daripada masyarakat dan dukungan masyarakat itu sendiri. Baik, kali ini kan Bapak akan dipindahkan seperti dari masyarakat sendiri atau dari beberapa bulan terakhir Bapak menjabat seperti apa Pak? Nah, rentang waktu sangat pendek. Saya masuk bulan Juli, kemudian pada saat ini opini di masyarakat, berita orang bahwa Lampung ini darurat begal, mengekspor begal, kampung begal dan lain sebagainya. Sebagai putra Lampung saya tahu betul itu bukan. Tapi mungkin ada hal-hal yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut. Sebagai polisi, saya harus menjaga masyarakat, menjaga, mengamankan, memberikan pelayanan dan menjamin agar masyarakat bisa melakukan kehidupan sehari-harinya, menjamin pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan bisa berjalan, dan saya sebagai polisi harus bisa memberikan jaminan tersebut. Oleh sebab itu, ada 3 hal pokok. Pertama adalah bagaimana supaya masalah-masalah begal ini selesai. Kedua, saya harus menjaga kondisi dalam rangka proses politik yang akan berjalan, yaitu masalah pilkada. Dan 3, saya harus menjamin atau kedekatan antara polisi dan masyarakat. Supaya apa? Supaya polisi bisa mendapat dukungan dan masyarakat terlibat dalam masalah-masalah kepolisian. Itulah 3 hal yang saya laksanakan selama 7 bulan ini, dan alhamdulillah masyarakat yang menilai dan masyarakat yang bisa merasakannya sampai sejauh mana apa yang telah saya hasilkan. Tapi yang pasti dukungan masyarakat luar biasa besarnya, kontribusi masyarakat keikutsertaan keterlibatan di dalam rangka menegakkan keamanan, menjamin kepastian hukum, khusus juga dalam menjamin supaya masyarakat tidak merasa cemas, jangan takut dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari karena ada polisi yang siap
untuk menanggulangi kejahatan. Oke, salah satunya untuk Dan saya harus jaga. Dan alhamdulillah saya melakukan langkah-langkah penanggulangan dan penindakan hingga sekarang ini. Dari beberapa 1 bulan ini, hampir setiap hari saya cek, hampir dinyatakan 0. Bukan turun, tapi 0. Pengungkapan yang ada sekarang ini mengungkapkan yang lama-lama sebelum saya. Terus menerus. Dan saya kejar terus, supaya jangan sampai ada waktu yang jeda dalam rangka penanggulangan kejahatan. Kemudian ternyata juga begitu marak, hebat, dan kerasnya langkah-langkah daripada pelaku-pelaku pencurian dan kekerasan yang menyebabkan 2 anak buah saya meninggal. Anggota intelijen di Metro dan anggota Brimob Pelopor yang ada di Tanjung Karang. Oleh sebab itu, saya melakukan langkah-langkah yaitu membentuk sebuah struktur itu TKAP 308. Kenapa? Karena pada tanggal 30 bulan 8 itu saya bisa mengungkap secara cepat dalam 2 hari terhadap pelaku penembakan pembunuhan terhadap anggota saya oleh pelaku begal, yaitu pelakunya tertangkap, penadahnya tertangkap, barang bukti anggota saya yang diambil juga dapat diambil, kemudian senjatanya juga bisa disita secara lengkap utuh. Maka mulai tanggal 30 bulan 8 itu mulailah pencanangan daripada TKAP, tim khusus anti badik 308, dan pengejaran yang terus menerus dilakukan, yang alhamdulillah sekarang mencapai titik 0 ya terkait dengan masalah begal. Pada masyarakat Lampung, semua yang saya hasilkan anak buah dapat kerja terlepas di dukungan. Pertama, informasi, kedua, kebersamaan, dan juga langkah-langkah sinergitas kita yang bekerja sama dalam rangka membangun suatu kepercayaan dengan cara-cara kita membangun suatu hubungan komunikasi yang baik, informasi yang diberikan secara akurat, dan juga mendukung opini penegakan hukum walaupun mungkin agak lebih tegas yang dilakukan anggota saya. Ini adalah kontribusi yang sangat dinamis dan baik. Kemudian ke depan, saya mengharapkan bahwa sinergitas polisi yang dibangun bersama dengan polisi ini harusnya kiranya tetap dipertahankan. Percayalah, tidak ada yang dalam pikiran polisi saya betul-betul untuk menjaga kalian masyarakat. Karena kami ini ditugaskan, diberi gaji hanya untuk melindungi kalian, memberikan pelayanan dan berkorban untuk kalian. Jadi jangan pernah ragu. Seandainya ada anggota-anggota yang masih menyimpang, yang masih belum sadar bagaimana dia melakukan tugas pokoknya, masih menakut-nakuti rakyat, masih ternyata merugikan rakyat, masih berusaha untuk memeras rakyat, masih melakukan hal-hal yang menyimpang rakyat, segera laporkan. Karena kami tidak perlu orang anggota-anggota seperti itu. Di dalam satu tumpukan telur ada telur busuk, dan telur busuk itu harus dibuang. Dan kita komit, karena kita ingin supaya masyarakat tenang, tentram, terlayani, dan terlindungi. Sehingga kita bisa betul-betul melaksanakan kegiatan pembangunan, mensejahterakan masyarakat Lampung, memakmurkan masyarakat Lampung, dan pembangunan berjalan dalam situasi aman dan kondusif. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas dukungannya, dan saya minta doa masyarakat agar saya bisa melaksanakan tugas ke depan dengan baik, dan saya mendapat kesehatan dan perlindungan Allah SWT bersama keluarga saya. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kepala Kepolisian Daerah Lampung Brigadir Jenderal Edward Sapernong. Semoga pekerjaan yang lebih baik nantinya bisa membuat masyarakat Lampung juga memberikan terasa hasil dari Harus kasihan kita dan polisi ini. Jangan kita hanya melihat kesalahannya, tapi bagaimana kita harus memberikan meningkat.